Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SPP Podcast bareng aku Anang Restu. Kali ini aku berbeda dengan podcast-podcast kemarin. Kali ini aku sendiri dan podcast kali ini juga spesial dan juga kalian mendengarkan harus malam hari karena sedikit horor. Kali ini aku datangan bintang tamu yang mungkin mempunyai cerita sedikit mistis dan juga horor di suatu tempat di salah satu pantai di Yogyakarta. Siapa dia? Silahkan perkenalan diri. Halo, eh, kenalin aku Pradina Anissa, bisa dipanggil Dina, bisa panggil Caca. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku, eh, pengalaman sedikit mistis yang ada di salah satu pantai di Jogja. Di sini aku juga sama rekan aku, Nada, mungkin boleh kenalan. Oke, di sini jadi aku temennya Dina. Kenalin aku Danada, panggilannya boleh Nada, boleh Danada. Ya, kedua bintang tamu ini mempunyai cerita yang sedikit mistis dan juga horor ya. Nah, kali ini kalau boleh tahu, boleh diceritain mengenai awal mula terjadi kemistisan itu. Mungkin dari Caca maupun Danada dulu, silahkan. Dari sudut pandangnya Caca dulu aja kali ya. Boleh, boleh. Jadi awalnya itu aku tuh biasa deh, kan kita berdua ini eh, berada di gimana ya, bukan berada sih, tapi kayak terjun di dunia TikTok. Jadi kayak waktu kemarin itu ceritanya aku sama Nadani kan lagi pengen bikin konten di salah satu pantai yang ada di Jogja. Jadi aku tanya nih sama si Nada, kalau si tempat ini ada tempat baru yang ada air terjunnya. Kita nggak usah sebut ya nama pantainya. Jadi kayak kok ada air terjunnya gitu, kayak ada pantai, ada air terjunnya. Suara aku kedengeran nggak? Ya kedengeran kok. Ya, Dengar, habis dengar. itu ya penasaran lah ya. Nada yang emang domisilinya di Jogja, sedangkan aku kan yang di luar Jogja. Jadi ya aku penasaran dan aku pasti tanya ke Nada. Kebetulan kita kan hobinya sama, jadi kayak bikin konten bareng gitu. Emang kita sering tukar-tukaran ide gitu kan. Akhirnya aku sama Nada aku nanya dulu pertama lewat WhatsApp. Nat, ini di mana? Nah, gini-gini pokoknya basa-basi deh. Oh, di sini-sini. Tempatnya tuh di sini-sini. Jadi kayak kita harus jalan dulu dari parkirannya gitu. Jadi kayak lumayan agak jauh dari tempatnya itu, tapi di situ kok gitu. Akhirnya eh aku sama Nada mutusin buat pergi ke sana itu jam berapa ya, Nat? Jam 3-an, karena kita kayak rencananya tuh mau lihat sunset gitu. Rencananya kita mau yang sunset karena kan emang kayak pasti bakal kontennya tuh bakal jadi deep gitu kan, jadi kayak bagus. So anak indie gitu kan tadinya. Akhirnya kita berangkat jam 3. Kayaknya agak ngaret ya, Nat. Sekitar setengah empatan gitu. Ya, Kita berangkat. Akhirnya kita berangkat. Berangkat sampai sana jam berapa ya? pokoknya kita sampai parkiran tuh kalau sunset tuh udah bisa dilihat guys gitu. Heeh, heeh. Dan eh jadi pas pas kita sampai jembatan yang dekat pantainya itu kita bilang kayak sebenarnya si Nada nih bilang kalau sebenarnya itu dia nggak suka feel vibes sunsetan di Kayak pantai sore gitu loh. Ya nggak sih? karena Kayak kalau maghrib tuh kayak deg-degan gitu loh. dan apa tuh pasti ini nggak sih, kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak surup-surup gitu kan, Ya, jadi kayak jangan di luar. jangan di luar maghrib-maghrib gitu kan. Akhirnya tapi ya kita kan kepengen banget kan, akhirnya ya udah tetap gas aja karena kita ngerasa di situ belum mendung, dan belum belum ada vibes yang gimana gitu, tapi emang perasaan tuh udah kayak Nggak enak. ya kayak nggak enak gitu ya. Hmm. Oke, terus sampailah, singkat cerita sampailah kita di pantai, di parkirannya. Di parkirannya tuh rame, enak ya kayaknya. Lumayan ya. Ada kayak 4 sampai 5 motor gitu. Lebih menurutku. Lebih ya? Lebih. Mm-mm. Akhirnya kita Dan mereka semua itu ke air terjun itu. ke air terjun itu. Karena ya emang pada waktu itu sempat viral ya, Nat ya, Iya. di TikTok. Nah, ya sempat viral di TikTok. Jadi kita kayak penasaran ke sana gitu. Akhirnya sampai parkiran itu kita langsung jalan ke sana. So aku bilang,
kita ganti-ganti prepare lah, ganti sendal gitu-gitu. Terus akhirnya bilang kan mendadak, aduh po gitu, jauh apa gitu, ya lumayan makanya kamu ganti sendal aja gitu kan. Akhirnya ganti, terus kita jalannya tuh sekitar berapa meter ya Nat? Lumayan jauh ya. 1 kilo ada nggak sih? 1 kilo sih, 1 kilo, karena emang dia di ujung tebing gitu ya Nat ya. Jadi kayak kelihatan tapi itu nggak sampai gitu loh. Kelihatan tapi kayak nggak sampai bener, jadi kayak di ujung tebing gitu tapi kelihatan sih tempatnya. Terus akhirnya kita pergi ke sana, terus foto-foto. Emang banyak anak-anak juga yang nongkrong di sana, dan sangat disayangkan orang buang-buang sampah sembarangan di sana akhirnya. Tapi kita tetap kayak ya menjaga attitude lah, walau ya kita tahu kita sebenarnya aku juga maksudnya untuk mitos-mitosnya nggak terlalu mendalami, tapi kayak kita tetap menjaga attitude di situ. Kayak ya udah, kita tahu kita datang ke sana, jadi ya kita jaga attitude lah intinya. Nggak yang menurut aku nggak ada sih yang kita ya Nat ya, yang kayak apa buang sampah atau ngomong-ngomong itu sesadarnya kita sih nggak ada sih. Akhirnya singkat cerita tiba-tiba mendung ya Nat ya, itu kalau nggak salah mendung, terus tiba-tiba kayak mendung aja gitu. Enggak, jadi kita foto-foto dulu di seberang. Jadi di aliran air terjun itu Sungainya. ada kayak Jadi habis air terjun itu ada sungainya untuk ke pantai gitu. Jadi sungainya tuh alirannya ke pantai. Jadi aliran air terjun itu terus ke pantai. Jadi kayak ada ya sekitar selutut aku lah kalau misalkan pasang. Tapi nggak tahu ya kalau malam pasangnya itu seberapa. Pokoknya kalau sore pasangnya sekitar selutut lah gitu. Akhirnya tapi sebelum itu masih semata kaki, atasnya mata kaki, kita lewat, nyebrang, terus foto-foto, ambil konten. Terus akhirnya setelah itu Pasang kita gitu. ngerasa nggak enak ya, kayak kok airnya udah makin naik, udah kena celana, nyebrang aja gitu. Terus aku bilang sama Nada, Nat ayo nyebrang gitu ya Nat ya. Nyebrang. Dan karena itu perasaan kita berdua udah nggak enak, cuma lihat-lihatan dulu kita. Jadi kayak ya udah deh kita lihat ada apa ini gitu. Ada apa ini gitu kan, kayak ya udah deh kita balik aja deh gitu kan. Akhirnya kita balik, pasnya nyebrang itu udah basah sampai selutut, jadi celana aku tuh udah basah padahal udah diangkat tuh masih basah. Terus di situ kayak tinggal kita sama satu rombongan lagi yang baru datang. Nah, satu rombongan yang gimana? Jadi keadaan di situ tuh rame gitu, jadi nggak cuma kita berdua, bener-bener rame, banyak orang. Oh berarti pas sebelumnya itu kayak suasana masih rame gitu ya? Rame banget. Iya, masih banyak anak-anak nongkrong. Nah, anak-anak penduduk situ tuh pada emang nongkrong di situ, kayak foto-foto gitu-gitu. Dan emang banyak pengunjung lain selain kita, mungkin yang lewatnya nggak parkiran dari situ sih, maksudnya mungkin ada yang dari parkiran yang ada salah satu resort. Nah pokoknya mereka pada turun ke situ karena emang bagus sih ya. Gimana sih kita bisa lihat dua sisi wisata, di mana di depan ada pantai, belakangnya ada air terjun, kayak pasti banyak lah ya incaran orang-orang buat bikin konten atau foto-foto di situ. Akhirnya selesai itu kita nyebrang, basah kan celana, udah tinggi ini pasti kan. Kayaknya itu sekitar jam pokoknya mau maghrib itu tuh mendung ya Nat ya. Belum sih sebenarnya, pas kita mau pulang tuh belum mendung banget, jadi kayak mendung banget, tapi ya wajar sih menurut aku sore gitu. Masih sore tapi gelap-gelap, gimana ya, nggak enak aja deh pokoknya. Di situ kayak udah gimana ya, mau ngomong tapi takut ntar salah ngomong, jadi ya udahlah. Jadi kayak udah tahu habis ini ada apa tapi diem aja gitu rasanya gitu. Akhirnya berarti itu tempat wisata yang air terjun itu sama parkirannya tuh ya kurang lebih harus jalan kaki untuk menempuh ke air terjun itu ya berarti? Iya, harus 1 kiloan lah. Berarti yang awalnya ingin membuat konten buat di TikTok itu, terus setelah buat konten akhirnya kayak cuacanya juga mendung, terus juga suasana juga jadi beda gitu, terus pulang ke parkiran gitu. Iya, tapi pas pulang ntar belum selesai, jadi kayak abis pulang
arah pulang, tapi itu tuh kayak masih ada satu rombongan doang, sisanya tuh udah nggak tahu pulang kapan deh. Pokoknya kita keasikan bikin konten, akhirnya pas pulang tuh kayak tinggal satu rombongan doang gitu loh. Dan itu satu rombongan pun baru datang pas saat kita mau pulang, mereka baru datang. Ya nggak kebayang sih mereka kayak gimana. Intinya pada waktu itu kayak udah sore banget kan. Akhirnya kita balik, dia sempat video-video tuh karena emang vibes-nya tuh vibes angin-angin pantai dan kayak vibes gelap-gelap, ya gimana ya, deep lah pokoknya. Ya bagus lah dibikin konten gitu. Aku juga sempat ambil-ambil gambar dulu, padahal di situ udah agak mencekam sih sebenarnya. Akhirnya kita putusin balik. Di tengah perjalanan kita balik itu hujan enak ya. Tapi sebenarnya gelap dulu Ibu-ibu tuh, dulu atau hujan ya? gelap dulu terus Oh, gelap dulu. kita saling tanya, perasaannya nggak enak sih, kayak perasaannya nggak enak nggak sih gitu. Terus Dina juga bilang, Caca juga bilang iya, oh gitu. Terus akhirnya aku tuh sebenarnya aku belum cerita ke Nada karena aku takut dia gimana ya. Di perjalanan itu kan gelap ya, gelap. Itu belum hujan tapi emang udah kayak udah mau tinggal jatuh aja hujannya tuh. Jadi kita waktu itu aku dengar ada suara kerincingan apa sih namanya? Udah gitu. Nah, kuda Intinya tapi apa? delman apa sih? Delman, iya Delman. Nah, Delman itu ya tau lah kan, pas itu banyak emang wisata delman gitu kan. Aku pikir di situ itu karena jadi aku ingat di satu pantai itu tuh banyak apa kayak wisata buat delmannya gitu. Jadi aku merasa ya it's okay lah, ada berarti di belakangnya masih ada orang selain aku dan masih ada rombongan lagi kan, aku masih agak tenang. Iya, tapi emang di belakang kita tuh emang masih ada rombongan sebenarnya. Masih ada rombongan. Nah, dan itu orang sih, menurut aku orang sih. Dan tapi aku yakin orang sih, soalnya dia bawa kamera juga kan, kayak nggak mungkin lah. Dan mereka tidak memperlihatkan kerasa kerusuk seperti layaknya ya bukan orang, maksudnya orang gitu. Akhirnya aku denger kok kayak suara delman, kerincing dan tak gitu. Aku pikir bentar deh gitu. Nada kan jalannya lumayan cepat karena dia cowok, dan aku tuh lumayan, iya di depan aku, jadi kayak ini suara apa ya, kayak aku mikir ya udah pelan aja, pasti di belakang ada orang karena pasti ada kusirnya itu kan, jadi kayak ya udah dia lega. Ntar juga kalau hujan, kalau dia neduh kita ada dia kita hujan-hujanan juga bareng ada orang si bapak delman ini gitu. Tapi aku tunggu kok nggak ada. Akhirnya kita ketemu ibu-ibu ya. Ya itu kan belum hujan kan, jadi kayak jalan pulang tuh lebih lama daripada jalan berangkat. Ya kan kalau orang-orang biasanya kalau pulang tuh lebih cepat ya, itu kayak lebih lama tuh loh, nggak sampai-sampai, jadi kayak nggak sampai-sampai gitu. Akhirnya ketemu ibu-ibu lah, Nadine. Iya, itu udah agak gerimis ya, Nat. Iya. Si kerincingan itu hilang, ada ibu-ibu itu jalan di pinggir pantai dari arah timur ya, dari arah barat ke timur. Dari arah barat ke timur. Dia jalan, bajunya tuh apa ya, aku ingat roknya tuh rok ya Nat. Pakai ini loh, pakai jari terus bawa bakul, pakai selendang gitu. Dia nggak negur, cuma dia nundukin kepala sih, karena kita juga segen kan, jadi nundukin kepala. Tapi dia tuh nggak senyum, nggak juga gimana ya mukanya tuh, kayak muka mencekam gitu loh. Iya, muka mencekam, dan ngeliatin doang sih, kayak ngeliat cuma nunduk, kita nunduk dia nunduk, tapi kayak ya udah gitu. Dan aku juga nggak mikir itu ibu jalan kemana gitu. Ya tapi logikanya kan kalau di sana kan nggak ada pemukiman ya atau tempat tinggal, kalau udah mau maghriban pulangnya ke arah barat, tapi ibu itu mah ke arah timur gitu. Ya, dimana itu di air terjunnya gitu. Bener. Dan menurut aku di air terjun itu kan ujungnya tuh menurut aku cuma resort, nggak ada penduduk yang emang pemukiman gitu loh. Nggak ada rumah tinggal juga. Akhirnya hujan lah dari ibu-ibu itu, hujannya tuh hujan kayak badai itu kan ya, Nat. Angin gede. Akhirnya si Nada bilang, wes mampir gitu, maksudnya mampir ke warung. Ya aku ya semakin nggak mau. Jadi warungnya tuh bentuknya gubuk bambu gitu, pakai atap dari jerami gitu. Di sana emang buka ada lampunya, ada makanannya gitu. Dan aku mau mutusin untuk udahlah neduh dulu di sini ya.
Ya, karena kita bawa handphone juga kan, nggak mungkin handphone itu ya gimana, kita juga nggak bawa tas dan lain-lain gitu. Jadi kayak yaudah kita amanin dulu gitu. Mungkin maksud Nada kita duduk di situ sampai reda karena ya dia ngerasa di situ masih ada yang buka dan mungkin kita bisa minta plastik buat HP kita. Tapi kayak aku nggak mau karena jujur aku ke distract satu film yang aku nggak bisa sebutin, intinya ceritain tentang di pantai itu. Jadi kayak aku ke distract, nggak mau aku jajan di situ, tapi Dan Nada tetap alurnya sama nggak sih? iya, alurnya sama persis Ada kayak nenek-nenek menjual makanan. iya, benar. Jadi akhirnya kita Nada berhenti di situ, dia tetap mau jajan, tetap mau ngambil sesuatu. Nggak tahu sih aku dari sudut pandang Nada dia mau ngambil apa. Intinya aku mau balik, aku nggak mau di warung itu, tapi dia Cuma tetap kayak sebenarnya aku nggak mau ngambil sesuatu, itu kayak cuma mau izin sama yang punya warung kalau mau duduk di situ. Tapi aku cari-cari nggak ada, dan belakang itu kan tebing yang kayak nggak ada untuk ke desa atau apa gitu loh. Jadi kayak nggak ada orang di situ, tapi kok hidup warung itu gitu kan. jadi kayak warungnya buka. Ini beneran warung atau enggak gitu. Tapi kita nggak kepikiran sih ke situ, belum kepikiran. Jadi disitu masih kayak buyar mau Iya. nentuin lanjut atau neduh dulu. Kalau ada Tapi orang kan begitu- enak ya bisa ngobrol dulu, kayak ya aman lah, ada penjaga warungnya di situ yang biasa ngadepin kayak badai kayak gitu loh kayak. Karena aku juga mikir tuh kan di situ sebelum ke parkiran ada kayak jembatan nyebrang. Terus aku 2 mikir kali kalau nggak sih? airnya pasang. Jembatannya 2 kali. Gimana? Jembatannya 2 kali. Iya, 2 kali jembatan yang kedua ini Itu nggak jembatan ketemu. muara gitu loh. Muara untuk ke pantai sungai yang besar gitu. Jembatan bambu. Kok nggak ketemu? Aku takutnya nanti naik airnya keburu pasang karena aku ngelihat bambu-bambu itu tuh kayak udah basah dan kayak emang biasanya mungkin air tuh nyampe ombaknya bakalan naik ke situ. Jadi aku takut. Jadi aku bener-bener kayak ya udah deh, aku mau balik aja, aku nggak mau di sini karena aku takut mikir jembatan. Cuma aku mikir perasaan aku jembatan dan warung itu tuh nggak jauh. Maksudnya nggak sejauh itu deh. Pokoknya biasa kemarin sebelumnya itu pas berangkat aku lihat emang kelihatan air terjunnya, maksudnya nggak sejauh itu selama itu gitu loh. Padahal kita udah lari, bener-bener lari itu menurut aku Dan itu kalau keadaannya cepet banget. iya, bener. Kayak Dina marah-marah terus itu. Caca marah-marah terus kan, kayak udah pokoknya aku mau pulang gitu. Pokoknya itu kejadiannya cepet banget. Jadi kayak aku mau pulang terserah kamu mau kemana, aku mau pulang. Aku sambil mau nangis pulang, akhirnya HP aku udah nggak kepikir lagi, aku kantongin dan aku lari. Nada larinya ya lebih kenceng daripada aku kan. Aku udah kayak nyebut kalau misal ini lari anjrit. Ini posisinya Nada belum tahu ya kalau ada kerincingan itu. Iya, aku Karena nggak denger sama sekali temen. karena aku denger dan aku distract film itu karena aku ngerasa ini sama anjrit gitu kan. Jadi kayak udah aku harus pergi dari tempat itu, aku nggak mau gitu karena aku denger, karena mungkin si Nada nggak denger, aku denger, jadi kayak dia nggak ngerti apa yang aku rasain gitu loh. Jadi pas aku lari, dia lari, aku lari, pokoknya rasanya kayak jauh banget. Tahu nggak sih lari di atas pasir gimana? Ya Kayak kayak nggak ke jembatan itu nggak sampai-sampai, padahal sebenarnya itu kayak deket loh. karena aku sebelumnya ngelihat kayak deretan warung itu sebenarnya nggak jauh dari jembatan, aku tahu. Dan itu kita lari padahal nggak jalan sih. Lari bener lari. Lari kenceng banget. Pokoknya kalau kita ke arah sana itu harusnya kelihatan jembatan itu kelihatan. Tapi itu kayak datar semua, kayak datar, kayak udah aku langsung nyebut Udah gelap banget, terus itu deras banget. Jadi kayak kita semua deras banget, kita udah kuyup itu. Bener-bener udah kuyup. Handphone udah nggak mikir lagi sih kalau aku. Nah udah akhirnya kita sampai di lewatin jembatan ya Lat. Akhirnya dengan kejeripayahan itu kita nemuin jembatan itu lagi, terus nyebrang. Si Nada masih mau lari, padahal jelas-jelas parkirannya ada di kanan. Kamu juga. Wih, ini parkirannya. Langsung kayak karena kayak udah bingung banget, panik gitu loh. Panik. Pas nyampe parkiran udah aku nggak mau stop dulu, aku udah langsung mau pakai jas hujan aja, aku mau balik. Aku bener-bener nggak mau, kayak aku nggak mau ada di situ gitu, kayak hujannya deras banget. Dan akhirnya itu tukang parkirnya nggak ada ya Dan ya. Iya, Udah parkir kayak udah ditinggal ya. udah kayak nggak ada kehidupan. Iya, nggak ada kehidupan, tinggal motor kita. Jadi kita langsung pakai jas hujan, dan pas perjalanan balik itu
Aku baru cerita sih, udah agak jauh dari Agak tempat jauh. aku baru cerita kalau aku denger si delman itu. Oh, berarti yang aku tangkap setelah kalian buat konten di air terjun terus perjalanan pulang ke parkiran gitu ya, terus ternyata di tengah perjalanan itu si Caca dengar suara Rintingan. delman gitu ya. Iya, suara delman. Pas Aku yakin sih itu suara delman, benar-benar suara delman. pas Rintingan delman gitu loh. Iya, bener-bener kerincingan pas, delman ya? Kerincingan. pas dengar apa itu suara itu, kamu kayak ngerasa ngelihat sekitar gitu ada delman gitu nggak? Nggak ada, karena itu kelihatan, itu belum jauh dari tempat air terjun itu, dan nggak Dan, ada. dan kata Caca Ada. tuh suaranya keras ya. Iya, suaranya kerincing kerincing. Iya, benar-benar kayak gimana sih? Ada delman gitu. Dan ya udah, akhirnya ya ketemu ibu itu. Setelah suara itu hilang, ada ibu itu datang gitu. Jadi kayak wow gitu loh. Pas dengar suara itu kayak mikir udah kemana-mana gitu nggak? Kayak parno terus kayak wah mesti ini Mendengar suara itu enggak, sebenarnya aku nggak ngerasa parno, tapi aku ngerasa ya di belakang aku masih ada orang. Jadi kayak ya udah santai aja deh, ntar kalau ada bapak delmannya aku ajak ngobrol atau gimana, karena aku nyantai aja. Karena kalau ada delman itu kayak ya berarti di belakang tuh masih ada orang gitu. Jadi kita badai-badaian di situ tuh nggak sendirian, nggak berdua doang gitu loh, ngerti ya. Tapi pas aku tangkep setelah di situ, aku kayak loh, delmannya mana? Seharusnya pas kita neduh, delman itu otomatis lewat dong. Dia lebih cepet dong daripada aku gitu loh. Oh ya, di pantai itu juga aku lihat kayak ada delman-delman gitu sih kalau dia diajak gitu. Iya, Iya, tapi nggak ada makanya. kincringannya. Cuma delman biasa gitu yang nggak Oh ada iya, kayak oh kincringan iya. kayak delman keraton gitu loh. Tahu nggak sih? Oh emang nggak ada ya kalau di Nggak sana? ada. Ada nggak sih? Aku nggak ada Kalau sih. hari-hari biasa ada sih. Ya Ada. ada delmannya gitu. Maksudnya Tapi ada aku dengernya, kincringan gitu nggak? Oh, kalau itu kurang tahu sih. aku Kayaknya Tapi ada dengernya sih. bener gitu. Gimana? Aku dengernya bener-bener kayak kerincing-kerincing tek tek Kincring-kincring tek. yang kayak delman Iya, keraton gitu loh. iya. Tapi pas perjalanan pulang itu dan ada sendiri kayak ngerasa ada yang aneh gitu nggak? Atau mungkin ngerasa horor mungkin atau mencekam suasananya gitu. Ya cuma perasaan nggak enak sih, tapi kalau kan aku nggak sensitif kayak Caca ya. Kalau Caca tuh benar-benar sensitif, dia punya kayak bakat untuk ngerasain kayak gitu kan. Jadi aku biasa aja, tapi juga mencekam gitu loh. Itu suasana juga agak mendung dan juga mungkin Gelap hampir banget sih hujan. itu. Nah, Gelap banget ya, Gelap badai banget gitu. udah. Oh. oh, berarti pas ketemu si nenek-nenek itu Caca kayak ngerasa aneh gitu nggak? Kayak Ya jelas, karena aku rasa si si yang pertama itu suara delman hilang. Terus ibu itu mukanya kayak gimana ya? Mukanya tuh gimana sih Kayak kalau orang, senyum yang membunuh. iya iya kayak nih gue bunuh lu gitu loh, kayak wah serem banget mukanya. Dan aku juga nggak mikir itu orang lewat mana ya. Aku nggak ngerti deh, kayaknya dia balik kemana. Orang arahnya juga arah ke tebing. Terus kalau Delman nggak mungkin dia nggak ngelewatin kita Karena kan pulang ya. pulang. Kalau ke sana, masa Delmannya harus naik tebing, kan nggak mungkin. Itu aja sih aku yang nggak masuk di logika aku. oh, berarti itu kejadian sekitar jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Ya, Itu pas kejadian yang badai itu udah maghrib sih sebenarnya. maghrib ya. Dan itu gelap banget, jadi udah kayak malam gitu. Ya udah kayak malam, ha. Berarti Udah, pada saat itu nggak dapat sunset gitu. Dapat Agak sih, mendung dapat. ya. Sempat Tapi ya? agak mendung sih, ha. Ada. Oh, bener-bener. Nah, terus aku mau cerita plot twist-nya nih. Gimana Nah, kan gimana? setelah agak lama ini kan sebenarnya aku masih positive thinking ya. Mungkin itu kayak rincingan depan warung yang kayak kalau kena angin yang bunyi itu lo tau nggak sih? Yang kayak dijual-jual deket pantai. Nah, aku masih mikirnya kayak gitu. Tapi Bener. setelah berapa lama tuh aku nemuin TikTok seseorang yang ceritain cerita horor di resort di atas air terjun itu. Dan cerita horornya itu sama kayak Dina, sama kayak Caca kan, ada suara kelincingan kuda, dan itu lebih horor sih karena mereka lihat wujudnya. Kalau kita kan enggak kan. Jadi kayak oh berarti fix nih kemarin yang kelincingan kuda tuh emang bener-bener mistis, bukan kayak dengar suara yang lain. Karena juga aku nggak denger kan, Caca denger gitu. Oh, berarti setelah kejadian itu selang beberapa bulan ternyata si dan ada sendiri kayak buat di TikTok ternyata lihat cerita yang
kayak dejavu gitu ya. Iya, dicerita di tempat yang sama. Jadi di atas air Sama-sama. terjun itu ada resort. Dan Heeh. cerita horornya tuh sama-sama awalnya ada kelincingan kuda. Mm-mm. Tapi untungnya kita nggak lihat wujudnya sih, amit-amit. Mm-mm. Kan kalau di resortnya tuh nggak mungkin ya kelincingan kuda dari delman di bawah pantai, kan itu tinggi banget kan. Bener. Tapi setelah lihat TikTok itu kayak ngerasa gimana perasaannya gitu. Semakin yakin gitu kalau Yakin dah, ya, Kak. berarti kita nggak halu gitu loh. Dan itu malamnya kita nggak bisa tidur nggak sih, Cah? Iya. Jadi kayak eh Mencekam gitu pokoknya semuanya. pokoknya Oh iya, iya. aku cerita ke dia kan, tapi dia berusaha kayak ya nggak apa-apa kali, biasa aja gitu kan. Adalah aku juga kayak tidur tuh ada kayak ngeliat gitu rasanya. Ya aku jujur ya, setelah itu kan kita kan harus bersih-bersih gitu ya, katanya harus cuci kaki. Bener-bener aku nggak berani ke WC, bodo amat, aku nggak berani. Jadi kayak kaki aku pas bangun tidur tuh masih ada pasir-pasirnya, bener-bener masih ada pasir-pasirnya, karena aku takut, bener-bener takut. Itu jomblo ya, jadi nggak ada teleponan atau gimana-gimana. Sorry aja. Makanya kita ke pantai. Oh, berarti setelah kalian sampai di parkiran itu terus ngapain gitu? Atau Langsung bersih-bersih? pasang jas hujan, langsung balik. Pokoknya itu kan hujan badai ya. Udah basah pakai jas hujan. Di perjalanan itu udah kehujanan gitu? Iya, kehujanan, basah kuyup. Oh, berarti nggak kepikiran mau bersih-bersih dulu, terus mau Enggak, istirahat memang dulu gitu enggak. nggak? Sebenarnya Nada sih bilang kayak sini dulu aja gitu. Cuma kayak aku udah gak bisa banget aku. Udah kayak anjir, takut banget aku. Udah bersyukur masih ketemu parkiran. Kalau enggak nyasar kayak yang film itu gimana coba? Tapi sebenarnya habis dari parkiran di jalan tuh masih kayak pokoknya harus keluar dari zona itu dulu ya nggak sih? Iya, keluar dari zona itu dulu. Jadi kita nggak cerita masing dari sudut pandang masing-masing, tapi Diam-diam langsung semua tuh. diam-diam dengerin orang baru kelar ngaji-ngaji azan maghrib itu. Jadi kayak gimana sih maghrib di pantai dengan badai, jadi kayak ditambah dengan yang kayak gitu, kayak wah parah sih itu. Bener pasti pas ngerasain kayak selang beberapa waktu tuh kayak ngerasa buat cerita gitu ya, kayak ke teman-teman gitu. Respon teman-teman kamu gimana? Kayak Ya kayak ngalamin aku horor gitu. sebenarnya pas kemarin kan aku sempat cerita sama teman-temannya kalian juga kan, jadi kayak sebelum ini aku cerita. Dan kata si ya orang-orang Jogja juga ya salah sih kita jam segitu masih ada di pantai gitu-gitu, dan nekat sih termasuknya kata dia, karena itu juga jauh dari parkiran dan terkenal juga pantai itu dengan mistisnya. Jadi kayak kita kayak nantang mistis gitu sih. Menurut aku gitu sih, teman-teman aku pendapatnya gitu sih, padahal kayak ya benar. Dan mereka pasti ngerelatin antara berhubungan antara si suara dan si ibu-ibu itu sih. Menurutku itu yang paling horor, ibu-ibu itu sih, karena dia nggak pakai alas kaki sih, seingat aku dia nggak Oh pakai iya, alas sebenarnya yang di TikTok itu ya, itu kejadiannya gara-gara dia nggak percaya. Tahu nggak sih yang mitosnya Ratu Selatan? ya. Iya, iya, tahu Nah tahu. itu dia kayak nantang lu kayak nggak mungkin ada kayak gitu. Nah tapi di malamnya di resort itu dia itu diganggu gitu. Awalnya dengan kelincingan kuda itu. Itu kan terkenal itu ya, apa namanya, tunggangannya ratu itu katanya ya. Iya, bener-bener. Aku nggak tahu sih, tapi katanya ceritanya kayak gitu. Aduh merinding cowok. Oh ya, kan juga di pantai tersebut kan juga kayak terkenal buat kayak apa ya, setiap setahun sekali tuh kayak sesajen, terus juga buat pun seserahan gitulah di pantai itu. Nah, itu kepikiran nggak ada hubungannya dengan di itu gitu, kepikiran nggak? Enggak sih kalau sampai sana, karena aku emang orangnya nggak tahu mitos daerah situ, dan aku juga kan pendatang, jadi kayak aku nggak mendalami mitos-mitos itu sih sebenarnya. Sebenarnya aku suka hal-hal kayak gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya nggak bisa ngelihat ya, tapi emang aku tuh gimana ya, lebih sensitif sama hal-hal kayak gitu, kayak lebih cepet digangguin gitu loh, nggak tahu kenapa. Kalau ngelihat tuh enggak, cuma kayak ya aku terakhir ditampakin, dilihat-liatin kayak gitu tuh sekitar yang parah, yang wujudnya banget tuh SD, enggak, umur 5 tahun sama SD.
Tapi kalau kesensitifan tuh kayak gimana ya? Aku tuh bisa kayak lebih cepet diganggu dan lebih cepet ngerasa gitu loh kalau di suatu tempat itu tuh kayak ada yang aneh gitu, ada yang gimana gitu vibes-nya gitu. Ya bener-bener pada dasarnya tuh kayak cewek tuh lebih kayak bisa ngerasain gitu dibanding dengan cowok. Iya, iya karena mereka lebih cuek kan sebenarnya. Kayak lebih nggak mikir gitu. Kalau aku tuh lebih kayak cepet diganggu dan cepet ngerasa gimana ya? Tapi aku ngerasa di situ aku better dan aku nggak ngerasa kayak buang sampah gitu-gitu sih. Jadi kayak ya mungkin mereka pengen nunjukin mereka ada aja gitu menurut aku. Mungkin yang aku tangkap pas suara suara delman itu, terus juga lihat nenek-nenek yang mungkin dalam kutip aneh gitu, mungkin itu kayak apa ya, peringatan gitu, disuruh pulang udah maghrib gitu. Iya, iya sih menurutku Setuju banget ya sih. pesannya itu sih. Kan di Jawa juga terkenal kalau udah maghrib itu kayak gimana ya, Jangan kayak keluar pintu, ya bener, pintu apa ya, di rumah ditutup. pintu dunia Iya, tersebut baru Oh dibuka ya. gitu loh maksudnya. iya. Kalau orang Jawa kan gitu. Iya benar-benar baru awal-awalnya makhluk tersebut keluar gitu. Itu sih salahnya itu sih mungkin kita ya kayak nantang mistis lah kayak ya kita jam segitu masih ada di tempat itu sedangkan tempat itu kan juga jauh dari parkiran dan ya ya itu sih nekat gitu ya akhirnya ya mungkin mereka tunjukin kalau mereka ada dan mungkin juga ngasih tahu kalau ya pesannya yang positifnya ya itu mungkin suruh pulang karena ini udah maghrib dan ya benar kan abis itu kayak hujan badai gitu-gitu kan jadi kayak ya mungkin pesannya itu sih jadi kayak kita sewaktu-waktu ke sana mungkin kayak lebih hati-hati dan lebih menjaga waktu kayak sebelum gelap sebaiknya pulang gitu. Setuju. Terus pas kejadian itu perasaan Denada sendiri gimana, kayak wah aku besok nggak mau ke situ lagi, atau wah aku mau coba lagi gitu, gimana? Kalau aku nggak terlalu kapok sih, soalnya kan nggak merasain apa ya, nggak terlalu sensitif ya. Jadi kayak biasa aja sih. Cuman setelahnya tuh kayak malah rasanya setelahnya nggak sih Din? Iya iya. Karena tuh kayak masih mikir gitu loh. Belum ini apa sih. Jadi setelah itu ya agak takut. Tapi Setelah untuk ada sekarang, TikTok nggak sih? TikTok sih mm-mm, penerangnya. iya. Tapi untuk sekarang Ada TikTok nggak yang takut sih. cerita tentang. Yang penting kita tahu waktu aja. Iya benar itu sih pelajarannya. Tahu waktu karena ya kita di tanah Jawa juga yang serba sakral dan serba harus menjaga sikap gitu. Kalian sudah sampai di rumah masing-masing gitu, apa yang dirasain, terus mau ngapain gitu, kayak mau berdoa ataupun apa gitu? Dari aku sih takut sih aku jadi nggak berani ke WC karena aku udah cerita tadi ya kayak aku kaki aku kayak masih ada pasir-pasir di celana aku masih ada pasir-pasir aku bener-bener nggak ganti dan takut saya nggak cuci ke kamar mandi gitu loh kayak takut aja kayak rasanya kayak diliatin kayak mencekam gitu deh itu kalau aku sih setelah sampai di kosan. Kalau aku takut karena Dina cerita gitu. Jadi juga kayak mau tidur dulu ada yang liatin gitu. Kayak pokoknya ada yang ngikutin lah, kalau orang Jawa kan bilangnya ditempelin Kayak gitu ya. makhluk. Takutnya ada yang ikut gitu pokoknya. Berarti pulang di kos ataupun rumah itu langsung bersih-bersih mandi gitu nggak, ataupun langsung Aku nggak istirahat? sih aku nggak karena aku takut. Kalau aku iya, tapi dia bilangnya mandi sih. Berarti bohong. Iya takut anjrit. Aku takut kalau kamu bilang jangan gitu kalau habis dari tempat ini gitu. Karena Bener-bener kan kita keadaannya kehujanan ya, jadi ya mau nggak mau harus mandi lah. Nanti masuk angin kan. Nah, aku soalnya tuh takut. gini, Aku jadi kayak masih ada pasir-pasirnya gitu. Bener-bener takut. Gak mau ke toilet. soalnya aku Gimana? juga pernah sih apa itu kayak dibilangi sama nenek aku juga, kayak kalau berpergian dari mana tuh sampai rumah harus cuci tangan ataupun harus bersih-bersih gitu loh. Kalau kalau nggak tuh kayak mungkin ya amit-amit ya ada yang nempel ataupun ada yang Iya. ikut, itu kan nggak ada yang tahu juga. Ya kalau orang Jawa kayak gitu sih. Ya bener-bener orang Jawa tuh kayak eh, lekat gitu sama hal-hal tersebut gitu. Iya benar.
Tapi ada benernya juga sih. Mungkin berarti sekarang kayak kalau diajak ke main ke pantai sana gitu ya masih mau, tapi harus sedikit menjaga gitu ya, agar Iya, menjaga waktu sih yang paling benar. Sama bener-bener nggak usah ke air terjunnya sih, kayak di depan parkiran aja ya. bener-bener. Benar-benar. Kalau udah jam segitu sih siang, kalau siang sih ya menurut aku masih better. Oh ya, buat penutup podcast ini, pesan dan kesan buat orang yang sesuatu tempat yang mungkin terkenal mistisnya dan juga terkenal horornya gitu. Boleh mungkin dari Danada dulu, boleh. Kalau dari aku itu sih cuma ingat waktu terus jaga sikap aja. Itu pun kita udah jaga sikap ya, tapi ternyata ada aja kan hal kayak gitu. Jadi tetap ingat waktu aja, jangan maghrib-maghrib. Udah situ aja menurutku. Benar-benar. Kalau dari Caca, boleh silahkan. Kalau dari aku sih buat teman-teman ya, kalau kita ya nggak cuma di situ tapi ya apapun yang lekat dengan adat istiadat dan mistis gitu, kalian tetap harus jaga sikap, terus jaga omongan, dan jangan buang sampah sembarangan, karena menurut aku miris sih di situ tempat wisata bagus tapi kayak masyarakat, maksudnya wisatawan nggak mau menjaga kebersihan di situ. Jadi kayak kalian yang mau ya mungkin dimanapun tetap jaga sikap ya, jaga kebersihan di situ, karena kita ya mungkin bisa aja di sana kita diganggu gara-gara buang sampah sembarangan atau gitu kan. Jadi kayak itu, dan menurut aku ya karena kita ada kejadiannya ada di sore-sore menjelang malam gitu ya, kalau menurut aku ya jangan disarankan deh, nggak aku sarankan untuk ke sana, maksudnya ke daerah yang lekat dengan mistis gitu di waktu-waktu yang rawan kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu aja sih pesannya. Baik, terima kasih Caca dan juga Dinada udah mampir di SPP Podcast, dan semoga besok kedepannya bisa diundang lagi. Siap. Terima kasih untuk pendengar SPP Podcast, dan semoga cerita ini menghibur kalian dan juga memberikan pengalaman bagi kalian semua. Dan jangan lupa follow IG spp.crew4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.